Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada perkuliahan pengembangan aplikasi basis data. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan mencoba membuat suatu database tentang mahasiswa. Nah, di mana di dalamnya itu menyimpan data-data mahasiswa. Ya, nanti database mahasiswa ini akan kita gunakan untuk membangun suatu website sederhana untuk pengelolaan data mahasiswa. Nah, hal pertama yang teman-teman lakukan dalam membuat database adalah teman-teman mendownload terlebih dahulu software Exam ya. Jadi teman-teman itu bisa mendownloadnya di apache.org/index.html ya. Kemudian nanti pada bagian bawah ya yang download ini, di sini sudah ada Exam yang dapat digunakan untuk beberapa operating system atau OS ya. Ada Windows, ada Linux, ada OS X. Nah, apabila teman-teman menggunakan Windows, silahkan teman-teman download yang di bagian Windows ini. Teman-teman klik ya, nanti dia secara otomatis akan mendownload Exam. Sudah berhasil ya kita download. Jika sudah berhasil diinstal, silahkan teman-teman run ya. Ini harusnya ada di dalam folder downloads ya, karena sudah saya pindahkan ke dalam drive saya. Jadi nanti silahkan teman-teman langsung run aja, double klik. Yes. Oke. Next. Next. Ya, jadi ini nanti kalau misalkan Exam yang sudah terinstall, dia akan berada di dalam drive C, dalam folder Exam. Ini kita next aja, kita next terus ya, kita tunggu sampai selesai. Ya, ini sudah selesai ya teman-teman ya, kita klik finish saja. Nah, kalau untuk menjalankan Examnya, nanti tinggal kita start aja seperti ini. Ya, oke. Kalau sudah terinstall, Exam ini dia letaknya ada di dalam drive C, ya, di dalam folder Exam. Kalau buat website atau aplikasi tertentu, biasanya itu ada dua folder yang bakal kita gunakan, yaitu ada folder htdocs dan folder mysql. Di dalam folder htdocs ini, ya, biasanya digunakan untuk tempat penyimpanan source code dari aplikasi yang kita buat. Ya, misalkan saya sudah buat aplikasi database keanggotaan gitu ya. Nah, selanjutnya ada folder MySQL, kemudian di dalam folder MySQL itu ada folder data. Nah, ini digunakan untuk tempat penyimpanan database-nya. Misalkan saya punya database DB alumni. Nah, selanjutnya teman-teman jalankan saja examnya. Cara untuk menjalankan examnya, teman-teman pilih exam control.exe. Ini kita double klik, ya, keluar seperti ini. Jadi ada beberapa modul yang disediakan oleh Exam yang kita butuhkan dalam membuat program aplikasi berbasis web. Yang pertama itu ada Apache, ya, server gratis yang disediakan oleh Exam. Ketika kita membuat website atau membuat aplikasi, si Apache ini membantu kita seolah-olah kita memiliki server sendiri. Nah, selanjutnya ada MySQL. Nah, MySQL ini adalah tempat database-nya. Jadi, silakan teman-teman start aja, klik start nih ya. Kita start, dua nih, si Apache dan MySQL ya. Silakan jalankan Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya, kita mencoba untuk menjalankan exam ya di web browser kita. Kita buka browsernya, ya. Kita ketikkan di address bar-nya localhost gini ya. Nah, enter. Nah, ini sudah masuk ke dalam dashboard-nya Exam. Selanjutnya, selain kata kunci localhost, kita juga bisa masukkan nomor IP-nya. Ya, 127.0.0.1. Kita enter, maka dia akan secara otomatis masuk ke dalam dashboard-nya Exam. Selanjutnya, kita ingin masuk ke dalam database-nya. Kita ingin masuk ke dalam MySQL-nya. Kita pilih menu PHP My Admin. Kita klik. Ya, jadi ini kita tidak perlu menggunakan koneksi internet ya, karena ini dia bersifat lokal. Nah, selanjutnya teman-teman yang membuat database biasanya menggunakan query. Jadi query itu adalah perintah-perintah yang ada di SQL
Ya, kalau kita sudah buat aplikasi berbasis web dengan menggunakan exam ini, menggunakan cara cepat. Jadi exam ini dia bersifat seperti GUI ya, Graphical User Interface. Ya, database adalah sekumpulan tempat yang digunakan untuk menyimpan tabel-tabel atau data yang dapat berinteraksi. Nah, kemudian kita coba buat database ya. Kita pilih menu database. Kita tuliskan di field database name ini, ya kita tulis nama database yang ingin kita buat. Saya mau bikin namanya PABD. Ya, kemudian kita klik create. Ya, database berhasil dibuat. No tables found in database. Tidak ditemukan tabel di dalam database. Makanya kita buat tabel. Ya, kita buat tabel mahasiswa. Ya. Nah, tabelnya ini dia nanti menyimpan ID, data ID. Jadi data ID ini nomor data ya, nomor data mahasiswa gitu. Nah, selanjutnya habis ID ada nama ya, menyimpan nama, kemudian menyimpan NIM, menyimpan email, menyimpan jurusan dan menyimpan gambar atau foto mahasiswa. Berarti kita membutuhkan 6 kolom. Ya, kemudian kita klik go. Nah, ini sudah berhasil dibuat tabelnya. Nah, selanjutnya kita masukkan tadi ya, kita membutuhkan kolom ID, selanjutnya integer tipenya, panjangnya itu 11, kemudian indeks yang ini kita pilih primary, karena kita ingin menjadikan dia sebagai primary key. Kita go saja. Nah, selanjutnya AI ini kita checklist aja ya. AI ini singkatan dari auto increment. Jadi dia nanti kalau misalkan ada data baru, dia secara otomatis ID-nya itu berubah menjadi tambah gitu ya. Jadi dari 1 nanti menjadi 2. Ada data baru masuk lagi, dia jadi 3. Seperti itu ya. Jadi ini kita klik saja AI-nya. Nah, selanjutnya kita ingin punya kolom nama. Nah, ini kita bikin varchar. Ya, kita ambil yang paling panjang aja, 200. Habis nama itu ada NIM. NIM kita bikin char aja. Kita bikin 9 gitu ya. Habis NIM ada email. Kita bikin varchar aja. 100. Habis email saya mau ada jurusan. Kemudian tipenya varchar. Panjangnya 100. Habis jurusan saya mau gambar atau foto gitu ya. Ini kita bikin tipenya varchar, panjangnya 100. Nah, kalau sudah kita klik save. Oke, sudah berhasil dibuat tabelnya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan saya mau memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa ini? Caranya kita pilih menu insert. Ya. Nah, untuk kolom ID kita kosongkan aja karena dia secara otomatis terisi sendiri. Nah, namanya saya mau Latifah Iriani, kemudian NIM-nya misalkan 0077111 gitu ya. Emailnya latifairiani@sibermo.ac.id, jurusannya informatika, gambarnya latifa.jpeg. Kemudian kita go. Nah, one row inserted, 1 row berhasil dimasukkan. Nah, nanti kalau teman-teman perhatikan di sini dia ada sintaks SQL ya. Jadi secara otomatis MySQL ini dia membuat sintaks SQL sendiri ya berdasarkan data yang sudah kita masukkan tadi. Ya, selanjutnya kita mau cek apakah data tersebut berhasil kita tambahkan. Ya, kita pencet menu browse. Nah, ini data Latifah Iriani, data mahasiswa atas nama Latifah Iriani sudah berhasil ditambahkan. Nah, inilah cara pembuatan database. Nanti silakan teman-teman tambahkan saja data mahasiswanya, ya, karena nanti akan kita gunakan untuk pembuatan website sederhana
pada pertemuan keempat kita. Oke, pada pertemuan ketiga ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan keempat.